Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Al-Ghazali, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan membicarakan tentang materi Merdeka Belajar. Tapi sebelum kita membahas, alangkah baiknya saya menghimbau tetap mematuhi protokol kesehatan pemerintah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak antar sama orang, memakai hand sanitizer, dan tidak perlu keluar rumah jika tidak penting. Oke, langsung saja kita membahas tentang Merdeka Belajar. Apa sih sebenarnya Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar berasal dari kata merdeka. Nah, itu yang berarti bebas. Bebas atau tanpa kekangan ya. Jadi namanya merdeka itu yaitu seseorang itu bebas melakukan hal yang dia mau. Sedangkan belajar adalah suatu proses pengenalan atau proses perubahan sikap. Belajar juga diartikan suatu proses yang mula-mula tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah belajar. Jadi Merdeka Belajar itu adalah suatu proses di mana perubahan dari awal mulanya tidak tahu menjadi tahu tanpa adanya suatu hal yang mengekang. Di belajar dengan bebas. Merdeka Belajar pada zaman sekarang ya, itu masih belum diterapkan, khususnya di negara Indonesia. Karena apa? Sudah kita ketahui bahwa pelajar-pelajar kita itu secara umum dituntut untuk mengetahui semua hal yang telah dipelajari. Padahal secara umum, secara wajar, seseorang anak itu pasti memiliki keahlian tersendiri. Tidak semua anak-anak itu menguasai semua pelajaran. Jadi intinya Merdeka Belajar itu dimulai dari anaknya sendiri. Jadi anak sendiri itu menguasai apa sih? Jika anak itu mulai dari kecil sudah menguasai sesuatu hal ya, itu harus dipupuk sampai anak itu menjadi dewasa. Nah, proses Merdeka Belajar itu juga didukung dari orang tua. Jadi orang tua harus memiliki andil yang sangat besar untuk meneruskan hal apa yang sudah dikuasai oleh anaknya. Proses Merdeka Belajar itu juga harus didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah. Kalau melihat sekarang itu perlu adanya revolusi belajar agar bisa menerapkan proses Merdeka Belajar. Karena apa? Karena sekarang kan masih kurikulumnya masih secara umum menuntut semua hal dipelajari oleh anak-anak dan menuntut untuk semua anak-anak itu menguasai pelajaran. Jadi Merdeka Belajar itu dalam proses pembelajaran itu seperti apa sih? Jadi tidak melulu di dalam kelas saja, tapi juga perlu adanya outdoor kelas atau pelajaran di luar kelas. Tetapi perlu kita ketahui
dengan padatnya jadwal, padatnya kurikulum itu belajar di luar kelas tuh atau tempat yang mendukung untuk pembelajaran itu sangat sulit. Jadi proses Merdeka Belajar ini perlu adanya revolusi belajar yang dimulai pertama dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah merevolusi sistem belajar di negara kita, otomatis proses Merdeka Belajar ini akan segera bisa dilaksanakan. Karena apa? Kita tahu bahwa anak-anak itu tidak mungkin harus menguasai semua hal yang sudah dilakukan oleh kurikulum. Jadi dengan contoh ya, jika anak SMP, contoh anak SMP itu dia mahir dalam hitung-hitungan matematika, tapi anak tersebut rendah dalam pengetahuan IPS. Nah, seharusnya anak tersebut dileskan ya, atau dikembangkan itu juga hitung-hitungan, bukan malah yang IPS-nya. Karena apa? Penguasaan tersebut itu harus didukung oleh anak yang sudah bisa. Jadi jika anak itu sudah pintar hitung-hitungan, ya sudah, kita leskan hitung-hitungan. Untuk yang pelajaran lainnya IPS itu mengalir saja. Jadi lama kelamaan cukup untuk pengetahuan. Itu yang dinamakan proses Merdeka Belajar. Jadi tidak ada pemaksaan, ya, tidak ada pemaksaan kepada anak untuk menguasai semua ilmu. Di proses Merdeka Belajar ini kita mencontoh pada negara lain ya, di luar negeri. Itu Merdeka Belajar itu di luar negeri, anak-anak mulai kecil sampai dewasa hanya mempelajari beberapa ilmu, menekuni beberapa ilmu, sehingga mereka pun seusia SMP SMA itu sudah bisa membuat sesuatu dalam hal yang ditekuni. Itu yang dinamakan proses pembelajaran. Nah, itu yang saya sampaikan proses Merdeka Belajar ya. Jadi kesimpulannya, Merdeka Belajar itu harus dimulai dari pemerintah pusat. Bagaimana cara merombak atau merevolusi kurikulum sehingga proses Merdeka Belajar itu bisa terlaksanakan. Kalau sudah diatur disesuaikan dengan proses Merdeka Belajar, nanti tenaga pendidik atau guru-guru itu mudah untuk mengaplikasikannya. Karena apa? Saya yakin guru-guru itu sudah sebenarnya ingin menerapkan proses Merdeka Belajar seperti belajar di luar kelas, tidak di dalam kelas melulu ya. Jadi di luar kelas tuh guru-guru lebih bisa eksplor, bagaimana siswa itu dapat mengaitkan ilmunya yang dipelajari dengan kehidupan luar. Itu yang dinamakan proses Merdeka Belajar. Nah, sekian yang saya sampaikan tentang proses Merdeka Belajar. Itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.